tahu ini semua tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah anak-anak, kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan masih bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita masih bisa bertatap muka walau secara daring untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini materi kita adalah masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Pada kali ini pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Pada tayangan video ibu yang lalu sudah ibu jelaskan garis besar tentang teks laporan hasil observasi dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan kali ini, kegiatan kita adalah 1. Menyimak, bisa dengan membaca, mendengarkan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi. Ketiga, menganalisis kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah penugasan. Baiklah anak-anak, sebelum kita menganalisis tentang teks laporan hasil observasi, ibu tayangkan kembali tentang struktur dan kaidah kebahasaan berikut ini. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, pembahasan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berikut struktur teks laporan hasil observasi. 1. Definisi umum. Definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Struktur kedua, definisi bagian. Definisi bagian ini merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf ataupun penjelasan secara rinci. Struktur ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Keempat, maksudnya struktur yang keempat atau yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak.
Pembahasan berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada teks laporan hasil observasi, kaidah kebahasaan yang biasa digunakan antara lain: 1. Kata, frasa, dan nomina. Maaf, ada juga verba. Kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Ketiga, kelompok kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Anak-anak, pada tayangan ada sebuah contoh teks laporan hasil observasi, yaitu tentang ikan tuna. Baiklah anak-anak, sambil kalian menyimak tayangan yang ada pada video, Ibu jelaskan tentang struktur. Kita analisis struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi yang berjudul ikan tuna. Tadi disampaikan struktur tentang teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum itu yang berupa pernyataan umum. Di sini bisa menjelaskan secara umum tentang objek yang dibahas pada teks laporan hasil observasi atau objek tentang pengamatan maupun observasi yang dilakukan. Contoh dari definisi umum pada teks laporan hasil observasi yang berjudul ikan tuna adalah: tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa Tunini. Ikan tuna terdiri atas beberapa spesies dari famili Scombreid, terutama jenis tunus. Ikan tuna adalah perenang andal. Itu merupakan definisi umum. Kenapa dikatakan definisi umum? Ciri-cirinya adalah terdapat kata adalah atau kata yang menunjukkan pernyataan itu atau kalimat itu adalah kalimat definisi. Misalnya dengan kata adalah, kata merupakan, kata ialah, kata termasuk. Nah, itu merupakan definisi umum. Berikutnya adalah bagian deskripsi bagian. Yang dimaksud deskripsi bagian di sini menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada objek yang diamati atau objek yang disajikan pada teks laporan tersebut. Adapun pada teks laporan yang berjudul ikan tuna, deskripsi bagian yang terdapat pada teks tersebut yaitu pada paragraf yang kedua. Dari kata ikan tuna memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip dengan torpedo disebut fusiform. Sedikit memipih di sisi-sisinya dengan moncong meruncing. Nah, itu tadi bagian ciri-ciri dari ikan tuna yang sudah disampaikan pada paragraf yang pertama. Deskripsi bagian menjelaskan hal-hal yang khusus terperinci dari objek yang diamati. Atau kalau dalam hal ini objek yang diamati adalah ikan tuna, berarti deskripsi bagian di sini adalah bagian-bagian yang bisa dilihat, bisa diamati dari tubuh ikan tuna. Misalnya tadi ikan tuna memiliki tubuh yang sedikit mirip dengan torpedo. Di belakang sirip punggung ikan tuna maksudnya di belakang sirip punggung dan sirip pangkal terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang disebut finlet. Dan tulang-tulang belakang ikan tuna berjumlah antara 31 sampai 66 buah. Nah, itu merupakan bagian dari tubuh ikan tuna yang dalam hal ini merupakan deskripsi bagian. Selanjutnya anak-anak, struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat di sini menyampaikan tentang manfaat kegunaan dari teks observasi tersebut, dari objek pengamatan tersebut.
Dalam hal ini, objeknya ikan tuna berarti menyampaikan manfaat dari ikan tuna apabila kita mengonsumsi ikan tuna, yang tentunya ikan tuna itu sangat bermanfaat dan bergizi bagi tubuh dan bagi kesehatan orang manusia. Contoh deskripsi manfaat pada teks tersebut terdapat pada paragraf yang ketiga. Contoh kalimat yang ada misalnya, tidak dapat dipungkiri manfaat ikan tuna untuk kesehatan sangat banyak. Sudah jelas ya, di situ sudah ada kata manfaat. Nah, berarti itu merupakan deskripsi manfaat. Yang terakhir, bagian penutup bersifat opsional. Di sini bisa berupa kesimpulan yang menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan di awal teks tersebut. Jadi bisa ada, bisa tidak. Berikutnya adalah struktur penutup. Struktur penutup pada teks laporan hasil observasi yang berjudul ikan tuna ini tidak disampaikan secara langsung, karena sifat penutup di sini adalah menyimpulkan kembali apa yang sudah disampaikan pada teks di awal. Demikian anak-anak tentang struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi yang berjudul ikan tuna. Selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Tadi di awal sudah ditayangkan apa saja yang termasuk kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Tadi pertama antara lain kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata yang ada pada teks laporan hasil observasi bisa berupa kata benda atau nomina dan berupa kata kerja atau verba. Kaidah kebahasaan sudah disinggung di awal. Ada berapa? Antara lain ada kata, ada frasa, ada nomina, dan ada verba. Kata dan frasa itu tentunya berbeda. Kata itu hanya satu bagian, misalnya ikan, tuna, sedang, sirip, merupakan, bagian, bermanfaat itu termasuk jenis kata atau termasuk penggolongan kata. Sedangkan frasa minimal itu ada dua bagian atau dua unsur. Misalnya ikan tuna sedang berenang, sangat bermanfaat. Itu terdapat dua kata, sangat dan bermanfaat. Misalnya ikan tuna. Itu contoh dari frasa. Sedangkan nomina itu merupakan kata benda atau kata benda disebut juga dengan nomina. Ya ikan misalnya ya, sirip, badan. Nah itu semuanya kata benda yang ada pada teks tersebut. Sedangkan kata kerja, berenang, bermanfaat, memipih misalnya ya, itu merupakan kata verba atau kata kerja. Kecuali jenis kata, terdapat juga kalimat. Kalimat apa yang ada pada teks laporan hasil observasi? Yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sebenarnya pada struktur tadi juga sudah Ibu sebutkan contoh dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan dari sesuatu. Contohnya kalimat definisi itu ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, dan termasuk. Contohnya tadi ikan tuna adalah. Ada lagi misalnya burung garuda merupakan lambang negara
Indonesia. Misalnya lagi corona termasuk jenis penyakit. Nah, itu termasuk kalimat definisi. Corona adalah misalnya, virus corona adalah misalnya, itu merupakan kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menjelaskan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu terdapat kata adalah, ialah, merupakan. Contoh pada teks laporan tersebut, kalimat definisi seperti ini. Tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa tunini. Nah, itu contoh kalimat definisi. Berikutnya kalimat deskripsi yang merupakan kalimat yang menjelaskan atau merincikan bagian-bagian dari objek. Contohnya pada teks laporan hasil observasi tersebut yang termasuk kalimat deskripsi adalah ikan tuna memiliki bentuk tubuh sedikit banyak mirip dengan torpedo, disebut juga fusiform. Sedikit memipih di sisi-sisinya dengan moncong meruncing. Nah, itu merupakan deskripsi kalimat deskripsi. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu kalimat simpel, bisa juga merupakan kalimat tunggal, kalimat yang terdiri atas satu informasi, satu verba. Misalnya atau contoh kalimat simpel dalam teks laporan hasil observasi tersebut adalah ikan tuna merupakan ikan perenang andal. Nah, itu hanya satu verba, merupakan. Berikutnya, tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa tunini. Nah, itu tadi sudah termasuk kalimat definisi dan sekaligus kalimat deskripsi. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang lebih dari satu informasi atau satu verba pada sebuah kalimat. Contoh pada teks laporan hasil observasi tersebut, kalimat kompleks yang ada. Namun sayang sekali, ikan tuna yang dikonsumsi masyarakat saat ini masih diperoleh dengan berburu di laut lepas. Nah, itu kalimat kompleks, kalimat yang lebih dari satu verba. Dan ciri-cirinya terdapat kata penghubung. Tadi di awal ada kata penghubung namun, terus ada sayang sekali, koma. Itu sudah ada beberapa informasi, ada beberapa verba. Ada verba dikonsumsi, ada verba dengan berburu. Demikian anak-anak analisis tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi yang berjudul ikan tuna. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Untuk lebih jelas lagi, lebih memahami lagi, nanti bisa kalian simak lagi video-video yang berkaitan tentang teks laporan hasil observasi yang Ibu buat. Bisa juga kalian pelajari atau kalian simak tentang video kata maupun jenis frasa. Akhirnya untuk kegiatan yang terakhir adalah penugasan. Pada hal ini kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu lampirkan pada video berikut. Mudah-mudahan dengan kalian mengerjakan tugas lebih memahami dan lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kalian. Alhamdulillah, Ibu tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.